Ya, di siang hari ini kawan, kita sudah berada di Madiun dan di depan Anda ini tanaman katak ya, yang tumbuhnya baru satu musim ya. Dan di Madiun sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi di channel saya Padi Perang Official ya. Di siang hari ini kawan, kita sudah berada di Madiun dan di depan Anda ini tanaman katak ya, yang tumbuhnya baru satu musim ya. Dan di Madiun sendiri tidak terguyur hujan selama 5 hari ya, 5 hari atau 6 hari ya. Kita lihat ini pertumbuhan katak tahun pertama ya, juga sudah menghasilkan katak ya. Ini kedua, dan ini diperkirakan akan tumbuh lagi ketika hujan masih ada, sekitar alhamdulillah kalau tumbuh satu lagi aja sudah alhamdulillah ya. Dan ini sudah mulai ada tumbuh yang ketiga ya, dari katak kawan. Ini yang tumbuh kedua sudah menghasilkan katak sekitar 1, 2, 3, 4 ya, 4. Dan yang katak tahun pertama sudah mati, dan ini akan tumbuh katak baru lagi ya. Tumbuh tuh batangnya lumayan besar ya. Ada yang ini yang tahun ini yang tumbuh pertama, tumbuh kedua, dan tumbuh ketiga ya. Masing-masing juga menghasilkan katak ya. Jadi seperti kita sudah lalui kawan beberapa pulau ya, dan seperti sering kami utarakan bahwa porang ini mampu hidup di manapun ya di Indonesia. Yang penting itu treatment ya, untuk pengolahan lahan, kemudian nutrisinya yang kita berikan kepada tanaman porang itu tercukupi, insya Allah porang akan tumbuh bagus ya. Seperti di Bangka ya, di Bangka Belitung itu tanahnya eks tambang, bekas tambang ya, tanahnya berpasir, kemudian lahannya juga tanpa naungan, tetapi hasilnya tumbuhnya juga bagus ya. Demikian juga di daerah Kalimantan ya, Kalimantan, kemudian di daerah Lampung ya, kemudian Aceh ya, kemudian di Sulawesi, apalagi Sulawesi ya, yang tanahnya luar biasa subur karena banyak juga gunung berapi ya. Artinya di situ tanah vulkanik, masih tanah humusnya itu masih tinggi ya. Jadi intinya untuk masyarakat di luar sana ya, di luar pulau, jangan ragu untuk mengembangkan porang ya. Kalau untuk pemasarannya nanti ada nomor kami yang siap membantu ya untuk memasarkan tadi. Dan kalau terdekat dengan mitra kami di daerah tersebut ya, misal ini daerah Medan atau daerah Aceh, kita arahkan ke di Aceh ya, seperti di Medan kita arahkan ke mitra-mitra kami yang ada di sana ya. Dan itu untuk pemasarannya gampang sekali ya. Kalau di suatu daerah situ sudah ada mitra kami, artinya mereka siap menampung ya, siap menampung hasil panen. Kemudian nanti konsultasi SOP-nya ya, sesuai dengan SOP yang kami lakukan di Madiun ya. Tapi kebanyakan beda daerah itu beda ya. Ada treatment khusus ya, seperti itu. Anda bisa nanti konsultasi dengan cabang-cabang kami yang ada di seluruh Indonesia. Jadi intinya kawan, untuk pemasaran jelas, kemudian untuk porang itu hidup dimanapun ya, itu sudah pasti jelas juga ya. Tergantung kita perawatannya ya. Ini menggunakan pupuk kompos ya, pupuk kandang kambing sebagai pupuk dasar utama ya. Ada beberapa daerah itu yang tidak memiliki pupuk kandang ya, karena setiap daerah itu beda dengan perawatan
peternakan mereka ya. Anda bisa gunakan pupuk sapi atau pupuk kuda, pupuk yang ada itu bisa Anda gunakan sebagai pupuk kompos, pupuk dasarnya ya. Kemudian nanti ada pupuk cair organik yang untuk mengenjot pertumbuhan, itu kita tidak menggunakan kimia ya. Jadi seperti ini tanaman katak yang satu musim ya. Dan kita ada beberapa lahan sih ya yang tersebar di Madiun sini, cuma bukan ya, karena di daerah pedesaan pegunungan itu tidak menempatkan satu lahan di satu tempat ya, karena terbagi-bagi ya. Di Porang kelemahannya cuma satu kawan ya, yaitu untuk mengatasi gulma itu kita tidak menggunakan mulsa dan kita menggunakan tenaga manual ya, karena beda orang juga beda konsep ya. Kenapa kita tidak menggunakan mulsa atau tidak menggunakan semprot ya? Kalau kita pakai kimia, maksudnya pakai obat rumput, itu akan terkontaminasi kepada umbinya ya, rentan, karena umbi porang itu rentan sekali busuk ya. Kalau terkena kita tidak berani, intinya tidak berani untuk menggunakan racun rumput ya. Kita menggunakan orang-orang seperti ini untuk membantu membersihkan gulma ya. Dan gulma ini kalau tidak dibersihkan, dia akan mengganggu pertumbuhan, karena nutrisi yang ada di dalam tanah yang harusnya itu terserap di dalam tanah ya, yang seharusnya itu dimakan oleh tanaman porang, tetapi dia berebut sama rumputnya tadi ya. Makanya kondisinya harus bersih ya, harus bersih. Kita tidak menggunakan lahan naungan kawan ya, kita tidak menggunakan lahan naungan, kita hanya pakai memfokuskan lahan tanpa naungan ya. Memang ada sebagian besar kami juga memanfaatkan lahan ya, itu lahan di bawah-bawah jati, karena prinsip kami tak sejengkal pun tanah yang kosong itu tidak dimanfaatkan ya. Walaupun kita tahu prospeknya di bawah naungan itu tadi kurang bagus ya, artinya pertumbuhannya sendiri kerdil ya, dalam beberapa tahun, beberapa musim hanya menghasilkan berapa kilo saja. Tetapi ya tidak ada salahnya kalau kita memanfaatkan lahan yang naungan ya, karena daripada nganggur kan gitu. Tetapi untuk proyek penanaman ya kita arahkan kita melakukan di lahan tanpa naungan ya, karena sinar matahari lebih maksimal, kan memasaknya makanan itu jelas lewat sinar matahari untuk merubah air dan karbon menjadi glukosa ya, dan itu akan disalurkan ke batang ya, ke ranting dan ke akar juga untuk menyerap, untuk membentukkan umbi tadi. Ya sementara demikian kawan, kita sudah di Madiun sekarang, dan mungkin insya Allah minggu depan kita akan keliling juga ke mitra-mitra kami di Jawa Tengah dan Jawa Barat ya. Tetap semangat. Salam dahsyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.